warahmatullahi wabarakatuh. Sama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari PPT kami, yaitu sistem perpustakaan sederhana dengan Python OOP. Analisis kode program, konsep OOP dan alur eksekusi aplikasi. Yaitu tujuan presentasi ini yang pertama adalah overview program, gambar umum aplikasi perpustakaan. Yang kedua itu ada struktur filenya, relasi antar file Python. Yang ketiga ada kelas diagram, relasi antar kelas. Yang keempat analisis kelas. Itu ada 4, ada person, user, book dan library. Yang kelima ada alur eksekusinya, cara main .py menjalankan program. Yang keenam ada evaluasi dan pengembangan. Itu kelebihan dan saran fitur lanjutan. Selanjutnya ada overview program. Apa itu? Aplikasi sederhana untuk menyimpan dan menampilkan data buku serta user. Yang pertama itu ada tujuan program. Tujuan program ada mengelola daftar buku, ada mengelola daftar user perpustakaan, ada menampilkan informasi melalui metode objek. Selanjutnya ada data utama. Data utama itu ada book, ada judul penulis, ada judul, ada penulis, ada status. Selanjutnya usernya itu ada nama dan ID user. Library-nya itu ada list buku dan list user. Lalu pendekatannya itu ada object oriented programming, ada pemisahan kelas dan kelas per file, ada entry point menggunakan main.py. Selanjutnya ada struktur file program. Setiap file memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang 5 ini memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang pertama person.py itu abstrak kelas person, dasar untuk kelas user. Yang kedua ada user.py itu kelas user, mewarisi person. Yang ketiga ada book.py itu kelas book, itu menyimpan data buku. Yang keempat library.py kelas library, mengelola list buku dan user. Yang kelima itu ada main.py itu entry point, menjalankan seluruh progresnya. Selanjutnya ada kelas diagram sederhana, yaitu ada yang pertama ada person ABC, itu atributnya ada name dan metodenya itu ada display info. Yang selanjutnya user itu ada atributnya user ID, metodenya display info juga. Selanjutnya ada library itu atributnya books dan user. Metodenya itu ada add book, add user, dan show books dan show user. Yang selanjutnya book itu atributnya ada title, order, is browsed, dan metodenya itu ada display book. Selanjutnya yaitu analisa kode program. Yang pertama ada class person atau abstraction, yaitu sebagai base class abstrak yang menjadi kontrak kelas utama. Selanjutnya analisa kode program. Yang pertama ada class person atau abstraction, yaitu base class abstrak yang menjadi kontrak untuk kelas turunan. Di sini peran person yaitu untuk sebagai menyimpan atribut name menggunakan ABC dan abstract method. Abstract method ABC digunakan untuk membuat kelas abstrak, sedangkan abstract method digunakan untuk membuat kelas method yang wajib diimplementasikan oleh kelas turunannya. Selanjutnya ada kelas user atau inheritance, yaitu kelas turunan yang mempresentasikan anggota perpustakaan. Di sini menggunakan inheritance dari person super init yang berisi name. Digunakan untuk memanggil konstruktor milik kelas induk yaitu person. Atribut name berasal dari kelas person, sedangkan atribut user ID dibuat langsung di dalam kelas. Kemudian ada metode display info yang berisi parameter self. Isi metode ini digunakan untuk menampilkan user ID dan nama user. Selanjutnya ada class book
atau model data buku. Kelas ini digunakan untuk menyimpan informasi buku dan status ketersediaannya. Kelas ini memiliki atribut title sebagai judul buku, author sebagai nama penulis, dan is borrowed sebagai status peminjaman atau default files. Yang selanjutnya ada kelas library, yaitu sebagai pusat manajemen data. Kelas yang mengelola semua koleksi dan data user, semua koleksi buku dan data user, memiliki tanggung jawab sebagai untuk menyimpan buku, menyimpan data user, menambahkan data user, dan menampilkan seluruh data. Libraries berperan sebagai kontainer atau service sederhana yang menghubungkan antara kelas book yang menghubungkan file book dan file user. Selanjutnya ada file main.py atau entry point, file utama yang digunakan untuk menggabungkan seluruh kelas dan menjalankan program. Membuat satu objek library, membuat dua objek book, membuat dua objek user, dan menampilkan semua data. Peran main.py yaitu berfungsi sebagai pengatur alur eksekusi, bukan tempat logika utama. Alur eksekusi main.py yaitu yang pertama urutannya mengimpor kelas atau mengimpor data-data utama dari library, book, dan user. Yang kedua, membuat library. Yang ketiga, menambahkan buku. Yang keempat, menambahkan user. Dan yang kelima, menampilkan data. Library add book 1 dan library add book 2 sebagai untuk menyimpan data buku 1 dan data buku 2. Begitupun dengan library add user 1 dan library add user 2 sebagai untuk menyimpan data user 1 dan data user 2. Library show book dan library show user untuk menampilkan data buku dan data user. Contoh output programnya seperti berikut. Dua buku berhasil ditambahkan dan dua user berhasil ditambahkan. Show user dan show book yaitu untuk menampilkan daftar buku dan daftar user. Yaitu konsep OOP yang kami gunakan di sistem perpustakaan sederhana dengan Python OOP. Program sudah menunjukkan beberapa prinsip dasar object oriented programming. Yang pertama itu adalah abstraction, yaitu person menjadi abstrak kelas dengan abstrak method display info. Dan selanjutnya ada inheritance, yaitu user mewarisi atribut dan kontrak method dari person. Yang keempat itu adalah encapsulation, data seperti title, author, user ID disimpan di dalam project. Dan yang keempat itu adalah composition. Library memiliki kumpulan beberapa objek, book, dan user. Nah, jadi evaluasi kelebihan dan keterbatasan dari implementasi saat ini dari program kami yaitu sistem perpustakaan ini. Kelebihannya itu adalah struktur file mudah untuk dipahami. Kelas dipisah sesuai tanggung jawab. Konsep OOP terlihat jelas dan mudah dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih lengkap. Dan keterbatasan saat ini yaitu program kami ini belum mempunyai fitur pinjam atau kembali. Dan belum ada validasi input. Data belum disimpan ke database atau file atau masih dalam jaringan yang offline. Dan belum ada pencarian buku atau user. Nah, kelebihan dari desain program kami ini, struktur sudah cukup rapi untuk skala pembelajaran dengan pengembangan awal. Yaitu yang pertama modular, setiap kelas berada di file terpisah sehingga lebih mudah untuk dibaca dan mudah diuji. Setiap kelas dapat diuji secara mandiri tanpa bergantung penuh pada main Python-nya. Siap dikembangkan. Nah, sudah ada status ES Browser sebagai dasar fitur peminjaman. OOP friendly. Program menampilkan hubungan kelas yang jelas, abstract, inheritance, dan composition. Nah, kesimpulan dari program ini itu adalah program perpustakaan ini sudah menjadi fondasi yang baik untuk memahami OOP di Python. Ringkasan utamanya yaitu kode sudah modular dan mudah dibaca. Relasi antar kelas jelas yaitu dari person ke user dan library ke book user. Program ini dapat dikembangkan menjadi sistem perpustakaan yang lebih lengkap. Nah, menurut kami program ini
masih sangat bisa untuk dikembangkan ke dalam bentuk web ataupun ke dalam aplikasi. Dikarenakan sudah memiliki struktur awal seperti konsep OOP, yaitu book, user, library, dan person. Jika ingin dikembangkan menjadi bentuk web, misalnya itu bisa ditambahkan halaman daftar buku, from buku tambahan, login admin, dan lainnya. Dan juga diperlukan database untuk menyimpan data dan pengamanan. Sekian saja presentasi yang dapat kami lakukan di materi kami, yaitu sistem perpustakaan sederhana dengan Python AOP. Jika ada salah, kami mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.